Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Yuk, sekarang kita akan belajar materi tematik ya, tema 1. Sekarang buka dulu bukunya halaman 5. Buka dulu halaman 5. Udah ya. Nah, hari ini Bu Reni akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan ya, perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu jenisnya ada 2, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Ayo, apa itu generatif dan apa vegetatif? Ya, kalau perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan secara kawin ya. Terus kalau perkembangbiakan vegetatif, perkembangan secara tidak kawin atau tidak melalui pembuahan. Nah, untuk yang pembelajaran 1 ini kita akan mempelajari dulu perkembangbiakan generatif. Yuk, kita lihat dulu. Di sini perkembangbiakan generatif kok ada bunga ya? Kok bisa ada bunga? Kenapa? Karena perkembangbiakan generatif itu melalui bagian organ tertentu, yaitu bunga dan biji. Nah, kali ini akan kita pelajari dulu bunga ya. Perkembangbiakan generatif itu melalui bunga. Kita lihat dulu bagian-bagiannya. Mungkin di kelas 4 kemarin sudah dijelaskan ya tentang bagian-bagian bunga. Yuk kita lihat bareng-bareng. Dari yang paling bawah yang berwarna kuning. Nah, ini namanya dasar bunga. Yang paling bawah ini namanya dasar bunga. Kemudian di bawahnya di sini yang untuk memegang bunga ini namanya tangkai bunga. Tangkai bunga, kemudian di atasnya ada dasar bunga. Terus di atasnya lagi yang melindungi bunga ketika kuncup. Namanya apa? Kelopak. Ya, ini namanya kelopak ya anak-anak. Terus selanjutnya di sini ada, Bu, ini kok ada bulatan, ini apa? Ini bakal biji. Nanti ketika tumbuhan ini akan mengeluarkan biji dari sini, dari bakal biji ini akan menjadi individu baru melalui sini ya. Kemudian di sini ada tangkai putik. Bu, putik itu apa? Ayo, putik apa? Kemarin sudah dijelaskan di kelas 4, ada putik dan benang sari. Apa itu putik? Putik itu alat kelamin betina. Kalau benang sari itu alat kelamin jantan pada bunga ya. Karena kita hari ini mempelajarinya bunga. Gitu nggih. Di sini ada putiknya. Ada tangkai putik dan kepala putik. Tuh. Terus kemudian di sini ada kepala sari. Kepala sari yang di sini yang banyak ini, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini kepala sari dan ada tangkai sari. Nah, terus benang sarinya yang mana? Benang sarinya yang ini. Semua ini benang sari. Nah, dari sini sampai sini itu namanya benang sari. Benang sari tadi alat kelamin jantan. Kalau putih itu alat kelamin betina. Gitu ya, bisa dipahami. Kemudian selanjutnya ada ini yang warna-warni. Biasanya warna-warni itu apa di sini? Mahkota bunga ya. Di sini ada mahkota bunga. Biasanya mahkota bunga ini digunakan untuk menarik perhatian serangga. Kenapa? Karena warna-warni ya, berwarna-warni, ada merah, kuning ya, seperti itu. Ini mahkota bunga. Kita ulangi ya bagian-bagian bunga. Tadi yang di sini kita ulangi lagi, yang di sini ada tangkai bunga, kemudian dasar bunga, kelopak bunga, kemudian ada bakal biji, kemudian putik, ini putik, benang sari, mahkota bunga. Itu ya, itu untuk bagian-bagian bunga. Kemudian kita lanjutkan di bawahnya di situ. Di situ ada keterangannya. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan itu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi gini, jatuhnya serbuk sari yang ada di sini, biasanya ini ada bintik-bintiknya itu halus, itu jatuh ke kepala putik sini. Nah, jatuh ke sini. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik itu namanya penyerbukan.
Gitu ya. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh lubuh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Nah, ini setelah terjadi penyerbukan, serbuk sarinya itu akan masuk ke sini. Nah, akan masuk ke sini bagian bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruangan bakal biji melalui bulu serbuk sari. Bulu-bulu halusnya masuk ke sini. Nah, masuk ke dalam bakal biji. Nah, tahap selanjutnya gimana? Tahap penyerbukan selanjutnya, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Apa itu pembuahan? Pembuahan adalah peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Jadi nanti kalau ditanya apa itu pembuahan, artinya ini peleburan serbuk sari dengan kepala putih. Gitu nggih. Serbuk sari itu alat kelamin jantan pada bunga atau nama ilmiahnya itu spermatozoid. Kalau kepala putih ini sel kelamin betina, itu nama lainnya itu sel telur. Diingat-ingat. Jadi nanti kalau ada soal alat kelamin jantan itu namanya apa? Serbuk sari. Nama ilmiahnya apa? Spermatozoid. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, hasil dari pembuahan di bakal biji ini nanti itu dinamakan zigot. Ya, zigot. Ingat-ingat, hasil pembuahan itu namanya zigot. Mungkin nama baru ya bagi kalian. Ingat-ingat, hasil pembuahan itu zigot. Terus selanjutnya, zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, kita ulangi, zigot menjadi lembaga. Nanti kalian buat bagannya nggih. Zigot berkembang menjadi lembaga. Kemudian lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Yang kalian makan itu dagingnya. Berarti urutannya setelah pembuahan apa? Zigot, lembaga, bakal biji, biji, bakal buah, dan daging buah. Itu tahapannya seperti itu ya. Diingat-ingat, zigot, lembaga, kemudian bakal biji, biji, bakal buah, kemudian daging buah yang kita makan. Seperti itu ya. Terus lanjut. Tahapan selanjutnya, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, lembaga yang berada di dalam biji sini, di dalam biji ini merupakan calon tumbuhan baru. Ya, ingat-ingat yang di sini, bakal biji ini merupakan calon tumbuhan baru. Paham ya? Lanjut. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu antara lain ada padi, mangga, durian, dan jambu. Tuh yang berkembang biak secara generatif. Paham ya sampai sini ya? Kalau paham, sekarang kita lanjutkan dulu untuk macam-macam penyerbukan. Nanti kalian bisa mencatat ya, bisa meringkas dari apa yang Bu Deni sampaikan. Yuk, sekarang kita ke macam-macam penyerbukan. Nah, penyerbukan itu tadi apa penyerbukan? Penyerbukan itu apa? Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ya. Penyerbukan itu bisa dibantu oleh apa saja? Bisa dibantu oleh air, angin, hewan, dan manusia. Kita lihat. Penyerbukan yang dibantu oleh air itu namanya hidrogami. Ingat-ingat, penyerbukan itu bisa melalui beberapa bantuan, yaitu air, angin, hewan, dan manusia. Kita lihat dulu untuk penyerbukan dengan bantuan air. Nama lainnya, nama ilmiahnya hidrogami. Ya, hidrogami. Apa hidrogami? Penyerbukan dengan bantuan air. Contohnya apa? Contohnya ganggang. Tahu tumbuhan ganggang?
Nah, ganggang hijau yang biasanya hidup di air. Ini ganggang. Ya, penyerbukan yang dibantu oleh air. Kemudian yang kedua, penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami. Ingat-ingat, angin. Penyerbukan yang dibantu angin namanya anemogami. Nah, penyerbukan ini terjadi pada rumput-rumputan, jagung dan padi. Kenapa? Karena rumput-rumputan, jagung dan padi ini memiliki serbuk sari yang bisa berterbangan kemana-mana. Itu ya. Tumbuhan ini penyerbukannya dibantu oleh angin. Biasanya memiliki bunga kecil dan ringan. Jadi serbuk sarinya itu bisa berterbangan kemana-mana. Itu yang penyerbukan dibantu oleh angin. Nama lainnya anemogami. Kemudian yang selanjutnya, penyerbukan yang ketiga, penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Penyerbukan yang dibantu oleh hewan, nama ilmiahnya itu zoidiogami. Zoidiogami. Penyerbukan jenis ini terjadi pada bunga yang memiliki warna mahkota yang mencolok dengan aroma khas seperti kelenjar madu, serbuk sari yang lengket, dan bunga berukuran besar. Contohnya penyerbukan ini tumbuhan apa saja? Contohnya ini bunga jambu, bunga jeruk, bunga pepaya, dan bunga kacang. Ini ya, ada bunga jambu, bunga jeruk, bunga pepaya, dan bunga kacang. Tuh, nanti kalian bisa nyatat sambil lihat video ini ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, penyerbukan dengan bantuan manusia. Nama ilmiahnya apa? Antropogami. Antropogami, diingat-ingat. Kenapa dibantu manusia? Karena tumbuhan ini tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri, ya, karena harus dibantu oleh manusia. Nah, contohnya apa? Tumbuhan vanili. Tumbuhan vanili yang kalau buat masak itu sudah vanili jadi ya, tapi ini tumbuhannya. Tumbuhan vanili sebagai penyedap atau pengharum masakan. Ini vanili. Kita ulangi, macam-macam penyerbukan itu kan bisa dibantu dengan air, angin, hewan, dan manusia. Ya, penyerbukan bisa terjadi karena air, hewan, angin, dan manusia. Penyerbukan yang dibantu air namanya apa? Hidrogami. Kemudian tumbuhan yang dibantu oleh angin namanya apa? Anemogami. Kemudian penyerbukan dibantu hewan, zoidiogami. Yang keempat, penyerbukan yang dibantu manusia, antropogami. Gitu ya, ingat-ingat. Selanjutnya, Bu Reni akan menjelaskan perkembangbiakan generatif melalui penyerbukan. Di sini Bu Reni akan menjelaskan tentang macam-macam penyerbukan. Nah, macam-macam penyerbukan ini ada penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Yang keempat, penyerbukan basta. Oke, kita urut dari satu dulu. Penyerbukan sendiri. Tadi penyerbukan apa artinya? Jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Itu arti penyerbukan. Sekarang ke penyerbukan sendiri. Apa itu penyerbukan sendiri? Jatuhnya serbuk sari ke kepala putih bunga itu sendiri. Bisa kita lihat gambarnya di sini. Penyerbukannya gini. Dari serbuk sari yang titik-titik ini, bintik-bintik serbuk sari ini jatuh ke kepala putih ke sini. Jatuh ke sini. Namanya penyerbukan sendiri. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putih bunga itu sendiri. Itu penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua, ada penyerbukan tetangga. Apa itu penyerbukan tetangga? Penyerbukan jatuhnya, ya artinya jatuhnya serbuk sari ke kepala putih bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih satu pohon. Kita lihat di sini. Jadi dalam satu tangkai ini ada dua bunga. Kemudian serbuk sari tanaman yang ini
jatuh ke tanaman yang lainnya atau bunga yang lainnya tetapi masih dalam satu pohon. Ini namanya penyerbukan tetangga. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Itu namanya penyerbukan tetangga. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu artinya apa? Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih dalam satu jenis. Maksudnya gimana? Di sini ada bunga mawar dengan bunga mawar. Bunga mawarnya ini sudah berbeda pot, ya. Berbeda pot. Di sini ada mawar merah, sini juga mawar merah. Terjadi penyerbukannya gimana? Seperti ini. Bunga yang A, serbuk sari bunga yang A jatuh ke kepala putik bunga yang B. Ini misalnya A dan ini yang B. Nah, berbolak-balik seperti itu. Jatuhnya ini yang A, ini yang B ya, maaf. Jadi serbuk sari yang A itu jatuh ke putik yang B. Serbuk sari B jatuh ke putik yang A. Itu namanya penyerbukan silang. Tetapi ingat, di sini masih dalam satu jenis. Misalnya sini mawar, ya sini mawar, nggak bisa. Sini mawar, sini anggrek, nggak bisa. Itu penyerbukan silang, gitu ya. Kemudian yang terakhir, penyerbukan bastar. Apa itu bastar? Penyerbukan bastar. Ingat-ingat, bastar. Artinya jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain berbeda pohon dan tidak sejenis tetapi masih satu keluarga atau masih satu famili. Jadi gini, misalnya ini bunga mawar, ini bunga melati. Jadi ini berbeda pohon tetapi juga berbeda jenis. Itu ya, itu penyerbukan bastar. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis. Jadi beda. Misalnya ini bunga mawar, ini bunga melati. Serbuk sarinya dari bunga mawar jatuh ke bunga melati, ke putik bunga melati. Seperti itu ya, itu penyerbukan bastar. Ingat-ingat, macam-macam penyerbukan ada 4. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Ingat-ingat ya. Kalau penyerbukan silang apa artinya? Penyerbukan silang itu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Ada 2 tanaman berbeda pot tetapi masih satu jenis. Itu silang. Kalau tetangga, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain tetapi kedua pohon itu masih kedua bunga itu masih dalam satu pohon. Jadi satu tangkai ini ada 2 bunga. Kemudian putiknya jatuh ke bunga yang lain. Seperti ini bisa dilihat di gambar. Gitu ya. Kemudian kalau yang penyerbukan sendiri, satu bunga ya, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga itu sendiri. Itu penyerbukan sendiri. Kemudian yang terakhir, penyerbukan bastar. Paling mudah ini untuk dihafalkan. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan berbeda jenis. Ini penyerbukan bastar. Gitu. Mungkin itu sudah paham ya? Sudah paham belum? Nanti akan Bu Reni kasih soal atau untuk kalian memahami materi ini, silahkan nanti kalian ringkas dulu apa yang sudah atau yang telah Bu Reni jelaskan. Silahkan nanti dirangkum di buku catatan tematik seperti itu ya. Nanti selanjutnya untuk materi selanjutnya akan Bu Reni share lewat WA. Sekian dari Bu Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.